Oke, malam ini kita pertemuan ke-9 ya setelah kita meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang pemeliharaan atau pemilihan bahan dan proses pada sebuah baja logam dan baja non logam. Jadi untuk malam hari ini kita membicarakan tentang baja nikel. Nikel itu sebuah baja yang tahan karat juga, dia memiliki sifat yang sangat keras. Sifat yang keras ini kemudian memiliki struktur kristal di FCC atau ferro center kubik, dan juga bersifat memiliki sifat magnetik yang tinggi juga. Biasanya nikel ini sangat cocok untuk paduan yang memiliki sifat yang tahan terhadap korosi dan tahan terhadap thermal panas. Jadi paduannya paduan binary dan paduan ternary. Artinya dia korosif dan panas. Jadi dia terbuat dari biji-bijian nikel. Nah, jadi klasifikasinya ada dua, yaitu sulfida dan silikat. Jadi proses perlakuan dalam biji nikel itu melalui proses pirometalurgi ataupun proses hidrometalurgi. Sifat-sifat nikel ini biasanya itu memiliki salah satunya adalah memiliki titik lebur 1458 derajat Celcius. Jadi kalau kita ingin menguji bahan nikel, dia harus di bawah titik leburnya, di bawah 1458 derajat Celcius. Bisa 1300 atau 1200 atau 1400 lah, jangan sampai 1450, nanti akan meleleh dia ketika kita mengujinya di mesin furnace atau di mesin uji pemanas daripada sebuah logam seperti nikel ini. Dia memiliki rapat massa itu relatif kurang lebih 8,9 gram per cm kubik. Kemudian kekuatan tarik, apabila kita uji tarik dia di mesin servo pulsar ataupun mesin-mesin uji tarik yang lainnya, itu di enilnya itu kurang lebih antara 500 sampai 500 Newton per milimeter biji sangkar. Kalau kita kekuatan tariknya misalnya di roll, atau dibuat di bentuk roll, itu kurang lebih bisa memiliki kekuatan tarik 700 hingga 800 Newton per milimeter kuadrat. Sifat-sifat yang khusus dari nikel ini apa dia? Nah, itu biasanya dia kuat liat dan tahan terhadap korosif. Korosif ini karat ya. Nah, jadi dia tahan terhadap karat. Karena dia dilapisi oleh sebuah nikel yang memang kandungan unsurnya itu memiliki yang sangat tahan terhadap kimia seperti dari zat-zat yang di luar, melalui udara yang di luar ini, seperti H2SO4, seperti asam sulfat, terus seperti kalau yang di Brastagi itu belerang dan lain sebagainya, itu biasa tahan terhadap karat tersebut dan lain sebagainya, itu sebagai bahan paduan. Kemudian bahan nikel ini penggunaannya itu biasa dilakukan atau diaplikasikan itu di sebuah bahan logam yang dilapisi oleh sebuah lapisan-lapisan logam tertentu sehingga dia memiliki kekuatan yang sangat baik. Kemudian digunakan sebagai unsur apa? Nikel ini sebagai unsur paduan untuk menguatkan sifat-sifat mekanik logam. Jadi sifat mekanik ini artinya nanti dia akan diuji melalui sifat mekanik. Apa aja uji mekanik? Bisa uji impact jatuh bebas, bisa uji tarik, uji tekan, uji kekerasan. Nah, baru uji kekerasan itu bisa sistemnya udah uji kekerasan yang dinamik, kemudian uji kekerasan yang model-model yang misalnya ijot ataupun uji carpih. Nah, itu ada di
di USU ada hijau atau CARB. Nah, dan bahan nikel ini biasa penggunaannya banyak ya, kalau di rumah tangga atau di otomotif khususnya sepeda apa namanya, bicycle, sepeda kita, sepeda angin itu, kereta sepeda angin itu kan, itu menggunakan bahan-bahan nikel banyak. Kemudian penggunaan nikel lagi di apa namanya blok-blok mesin itu bahan paduan rongsokan yang dipadu dengan bahan-bahan nikel ini. Ya. Kemudian naik lagi kita ke magnesium. Setelah kita memahami tentang nikel, nikel tadi ya secara umum itu berupa biji-biji nikel. Klasifikasinya ada sulfida dan silikat. Jadi itu proses perlakuannya itu menggunakan pirometalurgi dan hidrometalurgi. Kalau hidro ini menggunakan proses metalurgi mekanik yang menggunakan air ya. Nah, kalau pirometalurgi ini menggunakan proses bisa pemanasan, bisa proses menggunakan gas dan uap dan lain sebagainya. Jadi untuk rapat massanya 8,9, titik leburnya 1458. Ini harus kita pahami ya. Titik lebur ini sangat penting untuk memahami sifat maksimum daripada bahan nikel ini. Bahan nikel ini nggak boleh diuji di atas 1400. Kalau untuk melihat titik leburnya inilah maksimumnya. Kalau kita di dunia akademis pendidikan untuk menguji satu bahan dari bahan nikel harus di bawah 1458 untuk pengujiannya, baik pengujian mekanik maupun pengujian elektrikal maupun pengujian thermal nantinya. Oke, masuk ke magnesium, tergolong kepada logam yang ringan. Jadi terhadap korosif juga dia sangat tahan magnesium. Jadi karena apa? Karena lapisan oksida magnesium itu, sehingga magnesium ini alloy ini maksudnya campuran ya, alloy ini campuran dengan magnesium ini dapat dituang ke dalam cetakan pasir dan juga dapat dilas atau di welding dan mampu mesin, di machining. Nah, bahan magnesium ini karena sangat lembut juga dia bisa dilas, di welding, di machining maupun dia dituang di dalam cetakan pasir pada saat dia mencair ya, untuk dilakukan membentuk magnesium itu mau dimanfaatkan untuk apa. Ini kandungan campuran alloy-nya. Kemudian biji-biji magnesium itu yang hanya kita kenal itu adalah apa dia? Biasanya ada karbonat, dolomit, karolit, ada magnesium karbonat, ada magnesium magnesit. Proses pemurnian magnesium ini dapat dilakukan dengan metode thermal ya. Thermal ini bisa dengan uji pemanasan, kemudian uji apa sesuai dengan thermal atau elektrolitik dengan menggunakan elektrolisis. Nah, jadi dia bisa elektrolis ini untuk pemurnian nantinya. Kemudian apa sifatnya dari magnesium ini? Titik leburnya lebih rendah daripada nikel. Nikel tadi 1458 derajat Celcius. Kalau magnesium titik leburnya hanya 637 derajat Celcius. Jadi dia masih digolongkan masih lembut ya, logam yang lunak. Dia mudah ditempa, mudah dibentuk, mudah dirol dan lain sebagainya karena memiliki sifat lunaknya itu. Tapi dia di samping dia lunak, kekuatan tariknya juga masih lebih rendah lagi dibanding dengan nikel tadi. Yang pasti dia juga tahan terhadap korosi. Tahan terhadap korosi ini sangat baik sebenarnya. Kenapa? Untuk usia pakai, baik di masyarakat atau di mana dia kita aplikasikan, di air laut kah, atau di daerah yang mengandung garam, atau di daerah yang memiliki oksidasi tinggi, yaitu berupa belerang, ya sangat baik digunakan. Umumnya ya penggunaan unsur-unsur lain ini seperti magnesium ini bahan-bahannya strukturalnya itu banyak digunakan lah di apa namanya roda-roda pesawat ya, atau di panel-panel pesawat. Panel-panelnya itu maksudnya untuk apa? Konstruksi ruangan daripada kabel-kabel di pesawat. Panel-panelnya itu
menggunakan apa, karena dia mungkin di pesawat kondisinya minus ya, sampai di atas apa namanya, titik gravitasi di atas, jadi digunakan di roda pesawat ini baik dia magnesium ini. Nah, ini dia hanya dua yang dapat kita sampaikan. Tapi ini sini bahwasanya kandungan-kandungan nikel, kandungan-kandungan magnesium ini aplikasinya sudah jelas. Sini. Jadi proses untuk pemurnian atau proses untuk peleburan itu bisa dilakukan dengan proses pirometalurgi. Jadi inilah sebenarnya kandungan-kandungan yang terdapat di dalam nikel. Jadi sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke bahan yang sebelumnya, kemarin belum sempat kita bahas. Ini di pertemuan yang sebelum MIP itu ada bahan logam-logam yang bukan besi kemarinnya. Nah, ini ya. Ini saya secara berikutnya. Tadi kita kan nikel dan magnesium. Jadi coba kita lihat sebentar. Nah, ini kan ada logam yang bukan besi. Kemarin sempat juga kita bahas tentang tembaga. Nah, tembaga ini hampir sama juga, tetapi dia memiliki titik lebur yang lebih tinggi lagi di atas magnesium. Tapi dia di bawah nikel. Contohnya apa? Tembaga ini. Tembaga ini kan kalau titik leburnya itu kurang lebih 1070 sampai 1095 derajat Celcius. Kalau nikel tadi 1458. Kalau di magnesium kurang lebih sekitar 790-an derajat Celcius. Nah, ini kan sifatnya sama juga, lunak, tembaga ini lunak, kuat juga ya kan. Nah, ini konduktivitas panas dan listriknya sangat tinggi, makanya dia namanya apa namanya, kalau penghantar listriknya sangat baik dia di tembaga ini. Dia konduktor ya, konduktor. Jadi dia menghantar listrik yang sangat baik, kekuatan tariknya itu juga sangat baik. Jadi kurang lebih berapa kekuatan tariknya? 200 sampai 300 Newton. Jadi kalau di kekuatan tarik di tembaga ini sekitar 2.200 sampai 300, sementara kalau di nikel tadi kekuatannya juga, kekuatan tariknya itu 400 sampai 500. Itu kalau di anil ya prosesnya, bukan di roll. Kalau di roll lebih tinggi lagi, lebih kuat dia, 700 sampai 800 Newton. Oke. Jadi di nikel ini, di tembaga itu objeknya tembaga ini banyak kita aplikasikan penggunaannya, misalnya di mana? Nah, ini ada beberapa yang kita lihat. Jadi penggunaannya ini di konduktor listrik. Di konduktor listrik ya, penggunaannya itu misalnya di untuk bahan-bahan tembaga ini digunakan misalnya di panel-panel listrik. Kemudian ada penggunaannya di pipa spiral pendingin. Pipa spiral pendingin itu ada semacam bentuknya macam spring gitu ya. Kemudian ada untuk alat-alat penyolder. Kalau kita mensolder itu kan ada pakai tembaga ya. Kemudian ada di kerajinan tangan, pembuatan kuningan, pembuatan perunggu. Nah, perunggu ini namanya CUSN atau tembaga dicampur dengan timah. Itu dikatakan namanya perunggu. Apa penggunaannya perunggu ini? Ini kalau kita lihat di kelautan atau di ocean,
ilmu kelautan itu penggunaan misal di heat exchanger, pengubah kalor, pengubah panas, itu penggunaan perunggu ini dibutuhkan. Karena apa? Karena pertama, perunggu ataupun CUSN ini bisa menahan daripada korosif ataupun menahan daripada sifat karat. Jadi air asin di laut itu sangat baik, penggunaan tembaga di sana tidak rentan untuk dihantam oleh korosif ini. Jadi dia resisten ya terhadap korosif. Kemudian apa? Perunggu ini dia bisa juga menahan anti-fouling. Anti-fouling itu kalau di ilmu tentang bahan ini dia tidak mengandung lumut. Nah, fouling itu lumut. Kalau kita rendam sebuah bahan logam di dalam kita thermal dalam sebuah celup air seperti air garam di laut, dia dalam tempo waktu tertentu dia akan menimbulkan karang, menimbulkan lumut, itu namanya fouling. Makanya harus ada anti fouling, anti karat tersebut. Dengan apa? Dengan dengan tembaga ini. Jadi maka untuk tenaga pembangkit listrik di air laut seperti PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, itu bahan-bahannya apalagi di ocean thermal konversi energi kompers atau di OTEC, itu di pembangkit listrik tenaga perbedaan panas air laut di permukaan dan di dalam laut, ataupun di kincir atau di angin ya, penggunaan angin ataupun pasang surut air laut, itu bisa di pembangkit listrik tenaga panas pasang surut air laut, itu harus menggunakan bahan-bahan yang tahan terhadap korosif ini, seperti tembaga campur timah ini, perunggu. Di samping itu ada bahan yang paling bagus, yang paling tinggi untuk korosif itu adalah bahan titanium. Nah, titanium itu kan harganya sangat mahal sekali. Baru teknologi Jepang yang bisa membuat heat exchanger, pengubah kalor dari bahan titanium. Karena sulitnya mendapatkan bahannya, di samping harganya cukup mahal, Indonesia kita masih sulit untuk memproduksi heat exchanger dengan menggunakan bahan titanium tersebut. Jadi masih bahan-bahan misalnya aluminium, kemudian bahan tembaga, tapi nanti diuji lagi karena masih banyak pengujian-pengujian yang harus dilakukan untuk di thermal di laut itu. Selanjutnya paduan dari tembaga itu ini saya katakan tadi ada perunggu ya, CUSN tembaga plus timah putih, CUSN bronze. Jadi dia bronze ini warnanya macam kuning-kuning emas gitu dia, bronze. Namanya kuningan dia. Kalau kuningan ini beras, ada juga ini kuningan, tapi kuningnya yang ini beras ini agak kemerah-merahan. Kalau ini betul kuning keemasan. CUZN tembaga campur seng. Kemudian ada paduan-paduan lain seperti perunggu aluminium, perunggu fosfor, perunggu yang dikeraskan, banyak. Kemarin sudah dibahas juga kalau nggak salah gitu ya. Oke, ini aluminium sudah kemarin ya, sudah kita bahas, tapi kita sudah ulang kembali. Sifat daripada bahan seperti aluminium ini, penggunaan di rumah tangga banyak sekali. Apa dia? Titik leburnya berapa? Sama macam dengan magnesium. Aluminium dengan magnesium hampir bersama. Tapi kalau tembaga itu hampir sama dengan nikel tadi, di atas 1000. Nikel yang paling tinggi. Sifatnya juga ringan kalau aluminium ini, sangat ringan sekali. Tapi dia ulet, kekuatan tariknya juga rendah, tapi sangat tahan terhadap korosif. Jadi dia ini penggunaannya banyak di kendaraan, di bangunan industri, rangka-rangka baja perumahan, alat memasak, kemudian untuk kabel-kabel listrik, kemudian digunakan juga aluminium ini. Kemudian aluminium ada yang berbentuk cair, ya aluminium tuang, ada
Nanti aluminium itu juga kita kalau mau menguji tarik, biasa kita menggunakan batang aluminium. Itu nanti harganya nggak mahal, tapi nanti diuji aluminium itu. Untuk di kekuatan tariknya berapa. Ada uji tarik. Itu nanti bisa kita lakukan. Ya, ini ada yang kira-kira mau dipertanyakan? Ini udah masuk semua ini. Coba, tadi udah masuk siapa ya? Yang baru masuk siapa ya? Ainul ya? Si Muhammad Rezeki udah apa? Ngasih data ke Pak Rudi untuk apa namanya? Magang bersertifikat di Pelindo. Muhammad Rezeki? Belum, Pak. Loh, kenapa? Harus hari ini ya, Pak? Iya, malam ini tadi si Rahmi dikasih tahu malam ini harus diserahkan. Kan ada lengkap kan? Ya, nanti saya usahakan ya, Pak. Nah, kirim aja. Nah, jadi nanti bisa apa? Bisa di apalah dapatkan rezeki-rezekian juga kalau bisa dapat ya. Bagus sekali nanti di Pelindo itu. Ini perlu saya coaching sebentar ya. Kemarin kan ada termasuk abang-abang kalian yang sudah magang di PTPN 3. Jadi nanti banyak itu pertanyaan-pertanyaan ataupun seperti kalian kerja juga. Jadi kalau disuruh atau di sana nanti kan ada di perintah misalnya, tapi asal perintah itu masih dalam koridor untuk dalam menjalankan tugas-tugas apalah di industri tersebut. Nah, itu nggak apa dilakukan saja karena itu ada penilaian. Kadang-kadang mereka menguji di awal-awal di bulan pertama mereka itu kan pimpinan-pimpinan di apa itu kan, apalagi di Pelindo nanti kan pekerjaannya tuh Pelindo itu kalau kita teknik mesin nanti itu ada di forklift, ada nanti di apa crane, kemudian ada di cleaning lah, cleaning service itu kalau sudah cleaning nanti di apalah pembersihan grease ataupun nanti di apa di workshop. Jadi nanti ya itu sebagai apa gambaran. Nanti kalian akan mendapatkan apa namanya sertifikat, kemudian apabila kinerja kalian juga bagus, itu nanti akan ada penilaian tersendiri dan akan ada apa namanya regenerasi dan bisa diteruskan kadang-kadang. Kadang-kadang mereka kemarin macam di duta apa namanya untuk MBKM ini yang Pak Umar ya, mereka memberikan gambaran yang terbaik lah untuk di Al-Azhar ini. Bahkan mereka meminta kembali mana apa namanya untuk mereka melanjutkan MBKM ini. Sangat dipuji dari Al-Azhar ya. Nanti kan juga harus memiliki citra yang baik kalau bisa, kalau udah diterima di magang bersertifikat. Tapi nanti mana yang duluan lah. Kalian kemarin kan ikut juga di apa ya MBKM di kampus mengajar ya. Di Rami ke kampus mengajar juga. Kampus mengajar. Yang sih sama si rezeki ya. Iya, Pak. Ya udah nanti apa kita lihat nanti mana yang apa kan dua-dua. Kadang-kadang belum tentu diterima juga. Oke, si Aryo ada pertanyaan Aryo? Ini si Ainul nggak masuk ya? Nanti diisi itu ya, di LMS-nya ya, udah bisa dibuka, udah bisa mengisi apa kehadiran melalui LMS, learning. Saya belum bisa dibuka, Pak. Belum bisa? Belum, Pak. Kemarin ada kuliah, udah dibuka belum? Belum. Belum bisa dibuka.
buka, Pak. Tadi baru saya buka, nggak bisa juga. Sama kayak kemarin-kemarin. Ya, kemarin Pak, saya pertama bisa, yang kedua nggak bisa lagi. Nah, sekarang udah bisa ini. Saya udah bisa buka. Udah bisa buka. Nanti saya coba lagi ya, Pak. Nah, udah bisa, saya udah bisa buka ini. Nanti coba. Jadi ini kan sudah waktu kita udah sekitar 40 menit. 45 menit. Jadi ada yang kira-kira mau didiskusikan? Ningsi, ada yang mau ditanya Ningsi? Jadi untuk penggunaan nikel ini sudah bisa ya, udah paham ya. Nikel ada magnesium, ada tembaga, ada aluminium. Jadi ada 4 poin untuk materi kuliah kita hari ini, yaitu pertama tadi ada nikel, bahan nikel, kemudian ada bahan magnesium, kemudian ada tembaga dan aluminium. Jadi kalau di tembaga tadi penggunanya banyak campuran alloy-nya untuk supaya tahan terhadap kondisi di luar di lapangan saat dia diaplikasikan, dipergunakan. Jadi mungkin ini dulu ya pertemuan kita ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi kira-kira. Pak, password absensinya berapa ya, Pak? Password? Nah, absensi yang mata kuliah ini ya? iya, Pak. Coba saya lihat sebentar. Apa saya pakai password? Saya rasa saya nggak pakai password. Udah, siapa udah ngisi, tinggal Arya belum ngisi. Rezeki udah ngisi ya? Baru si Arya yang ngisi. Udah, Pak. Arya udah, tinggal Ningsi, Ainul, belum. Si Arya udah ngisi saya lihat. Ayo yang lain yang ngisi, udah bisa. Arya udah ngisi. Saya sudah nih, Pak. Udah. Coba tes, coba absensinya. Udah ya? Masih ada kira-kira dibahas? Si Rezeki udah bisa? Udah, Pak. Udah bisa, Pak. Udah. Ningsi mana Ningsi nih? Belum bisa lagi tutup absensinya. Coba dicoba dulu. Si apa? Rezeki. Oh iya, Rezeki udah. Jadi